Assalamualaikum Ananda semua. Mudah-mudahan Ananda dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pelajaran hari ini. Selamat datang di pembelajaran fisika. Hari ini kita akan membahas tentang gerak lurus. Ananda masih ingat kan tentang gerak? Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya Anda tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Ananda dapat menyebutkan pengertian gerak, gerak lurus, perpindahan, dan jarak. Yang kedua, Ananda dapat menjelaskan perbedaan kecepatan dan kelajuan. Yang ketiga, Ananda dapat menghitung kecepatan rata-rata, dan kecepatan sesaat. Oke, mari kita lihat peta konsep gerak. Gerak. Di sini kita akan pelajari tentang jarak dan perpindahan. Kemudian kita akan bicara tentang kecepatan dan laju. Kemudian sifat-sifat gerak. Sifat gerak itu ada gerak semu dan ada gerak relatif. Kemudian gerak berdasarkan lintasannya kita bagi atas dua, gerak lurus dan gerak melingkar. Gerak lurus itu dibagi lagi dua, GLB dan GLBB. Perpaduan dari GLB dan GLBB ini akan menghasilkan gerak parabola. Kemudian untuk gerak melingkar itu ada GMB dan GMBB. Terakhir kita akan bahas tentang macam gerak lainnya. Oke, kita masuk ke pengertian gerak. Apa itu gerak? Gerak adalah perubahan kedudukan terhadap suatu titik acuan atau titik yang menjadi patokan, atau pengertian lainnya suatu kejadian di mana suatu benda atau apapun mengalami perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, pengertian gerak ini Ananda bisa pahami? Untuk lebih jelasnya kita perhatikan ilustrasi ini. Oke, dari pengertian gerak, yang manakah dari ilustrasi ini yang dikatakan bergerak? Oke, Ibu harap Ananda tahu jawabannya ya. Oke, kita lanjut ke pengertian dari jarak. Apa itu jarak? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda. Besarannya hanya memperhitungkan nilai panjang lintasan gerak benda tanpa memperhitungkan arahnya. Ini disebut dengan besaran skalar. Contohnya, Pak Adi pergi ke kantor yang berjarak 5 km dari rumah dengan mengendarai sepeda motor. Itu pengertian dari jarak. Apa itu perpindahan? Oke, perpindahan adalah perubahan kedudukan yang dicapai benda setelah bergerak. Contoh sederhananya, Sandro dan Heru mendorong meja sejauh 10 meter ke arah barat. Perpindahan ini menunjukkan arah, karena dia adalah besaran vektor. Oke, untuk lebih paham, coba perhatikan ilustrasi berikut. Oke, perhatikan gerak dari kucing.
Mula-mula kucing dari bawah menuju ke atas, kemudian dia berbelok, kemudian dia berhenti. Oke, jarak yang ditempuh kucing dari posisi kupu-kupu ke bunga itu 8. Dari bunga ke tikus itu 6. Berapakah jarak yang ditempuh oleh kucing? Jaraknya sekitar 14. Dari mana datangnya? 8 ditambah dengan 6. Berapa perpindahan dari kucing? Perpindahannya adalah posisi awal ke posisi akhir, berarti dari titik kupu-kupu ke posisi akhirnya, yang merupakan garis miring. Ini kita selesaikan dengan menggunakan rumus Pythagoras. 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, maka hasilnya adalah 10 meter. Oke, sampai di sini Ananda bisa paham? Oke, kita masuk ke contoh soal. Oke, perhatikan ini. Mula-mula dia berada di posisi 3. Kemudian bergerak ke posisi -4. Berapakah jarak dan perpindahan yang dilakukan oleh gambar tersebut? Oke, jaraknya adalah -4 dikurang 2. Kenapa -4? Posisinya di -4, awalnya dia di posisi 2. Jadi jarak yang ditempuhnya adalah 6. Atau dengan cara yang paling cepat kita bisa hitung dari 2 ke 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jarak tempuh adalah jarak yang dilalui oleh benda. Sekarang berapa perpindahannya? Perpindahannya posisi awalnya adalah di 2, posisi akhirnya adalah di -4. Berarti posisi akhir dikurang dengan posisi awal, berarti -4 kurang 2, hasilnya -8. Ini yang membedakan antara jarak dan perpindahan. Kalau jarak, dia hanya besaran skalar, berarti tidak menunjukkan arahnya. Sementara perpindahan itu adalah besaran vektor. Dia harus menunjukkan arahnya. Di sini ada tanda negatif. Ini menunjukkan bahwa benda berpindah ke kiri. Sampai di sini Ananda semua paham? Oke, kita lanjut ke kecepatan dan laju. Apa itu kecepatan? Kecepatan adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh benda tiap satuan waktu. Kecepatan adalah besaran vektor, yaitu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Contoh, mobil A berjalan dengan kecepatan 20 km per jam ke arah barat. Di sini ada nilai sebesar 20 km per jam dan ada arah yang menunjukkan ke barat. Ini yang disebut dengan besaran vektor. Oke, kita masuk ke laju. Apa itu laju? Laju adalah besarnya nilai kecepatan. Laju merupakan besaran skalar, yaitu besaran yang hanya mempunyai nilai saja. Contoh, mobil A berjalan dengan kecepatan 20 km per jam. Besaran skalar hanya menunjukkan nilai saja, yaitu 20 km per jam, tidak ada arahnya. Jadi, kalau besaran yang hanya menunjukkan nilai itu adalah besaran skalar. Kalau besaran yang menunjukkan nilai dan arah itu disebut besaran vektor. Lanjut.
Kita masuk ke sifat-sifat gerak. Sifat gerak ada yang pertama gerak semu. Apa itu gerak semu? Keadaan sebuah benda yang sebenarnya diam tetapi tampak seolah-olah bergerak, atau gerak yang bukan merupakan gerak sebenarnya. Artinya benda diam tetapi seperti bergerak. Contohnya, penumpang dalam bus yang sedang berjalan melihat pohon-pohon dan rumah bergerak. Itu biasanya kita adalah menaiki sebuah kendaraan, kita melihat tiang listrik seolah-olah berjalan menuju kita. Itu yang dikatakan gerak semu. Contoh berikutnya adalah matahari seolah bergerak dari timur ke barat. Oke, kita masuk ke gerak relatif. Apa itu gerak relatif? Gerak benda yang dilihat dari satu titik acuan ke tempat benda yang diperbandingkan, atau gerak suatu benda yang tergantung pada titik acuannya. Contohnya, Alia menaiki bus, bergerak meninggalkan Rina yang berdiri di depan halte bus. Menurut Rina, Alia bergerak menjauhi dirinya. Akan tetapi, menurut supir, Alia itu diam di dalam bus. Itu yang disebut dengan gerak relatif. Oke, kita masuk ke gerak berdasarkan lintasannya. Dibagi atas dua, gerak lurus. Apa itu gerak lurus? Gerak lurus adalah gerak benda yang lintasannya lurus, baik ke arah vertikal maupun ke arah horizontal. Contoh, gerak jatuhnya bola dari atas lantai. Kemudian, gerak jatuhnya mangga dari pohon. Itu disebut gerak lurus. Yang kedua, gerak parabola atau gerak lengkung. Gerak parabola ini adalah gabungan dari gerak lurus dan GLB dan GLBB. Contoh gerak parabola adalah gerak peluru senapan yang ditembakkan miring ke atas. Itu adalah contoh dari gerak parabola. Kemudian gerak bola kaki yang ditendang oleh penjaga gawang dan melambung ke atas. Itu disebut gerak parabola. Sekarang gerak melingkar. Apa itu gerak melingkar? Gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya berupa lingkaran. Contohnya, gerak jarum jam dinding. Kemudian gerak jeruji ban sepeda motor. Oke, kita bahas terlebih dahulu tentang gerak lurus. Gerak lurus itu dibagi atas dua, gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan GLBB. Kita masuk dulu ke GLB. Apa itu GLB? GLB adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dan kecepatannya tetap. Kecepatannya tetap, itu kunci dari GLB. Untuk menghitung kecepatannya, kita bisa menggunakan rumus V sama dengan S per T, atau S sama dengan V kali T. Ini pakai segitiga ya, aturan segitiga, di mana V adalah kecepatan dengan satuan km per jam atau meter per sekon. Biasanya kita memakai satuan internasional meter per sekon. S adalah jarak dengan satuan kilometer ataupun meter. T adalah waktu dengan satuan jam dan sekon. Oke, kita contoh soal dulu ya. Sebuah mobil bergerak dengan laju 100 km per jam pada jalan tol yang lurus. Jika waktu tempuhnya 180 sekon, berapakah panjang lintasannya? Oke, untuk menjawabnya kita buat diketahui dulu.
ketahui adalah laju. Simbol dari laju adalah V. Nilainya adalah 100 km per jam. Kemudian dari soal diketahui lagi waktunya dengan simbol T. Besarnya adalah 180 detik. Karena di atas adalah kilometer per jam, kita konversikan detik ini ke jam. 180 detik itu diubah ke menit, tinggal dibagi 60 didapatlah 3 menit. Dibagi lagi 60 dapatlah 3/60 jam atau 1/20 jam. Yang ditanya, berapakah panjang lintasan? Panjang lintasan adalah S. Rumus S adalah V kali T. Berarti berapa panjang lintasannya tinggal kita kalikan 100 km per jam kali 1/20 jam. Dapatlah 5 km. Oke, paham Ananda semua? Kita coba untuk menghitung kecepatan rata-rata. Rumus dari kecepatan rata-rata adalah jarak total dibagi dengan waktu total. Di sini kecepatan rata-rata ada garis di atasnya, itu disebut kecepatan rata-rata. Contoh soal. Sebuah motor dalam 5 menit pertama menempuh jarak 10 km. 10 menit kemudian menempuh jarak 12 km. Dan 15 menit terakhir menempuh jarak 15 km. Berapakah kecepatan rata-rata motor tersebut? Ayo, coba kalian selesaikan. Oke, kita selesaikan bersama ya. Diketahui waktu pertama itu 5 menit. Jarak tempuhnya adalah 10 km. Waktu yang kedua 10 menit. Jarak tempuhnya adalah 12 km. Waktu yang ketiga 15 menit. Jarak tempuhnya adalah 15 km. Berapakah kecepatan rata-ratanya? Kita masukkan ke rumus tadi. V rata-rata sama dengan S1 tambah S2 tambah bla 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 tambah Sn dibagi dengan T1 tambah T2 tambah bla 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 tambah Tn. Berarti kita masukkan S1 10 km tambah S2 12 km tambah S3 15 km, kita totalkan dapatlah 37 km. Waktu totalnya berapa? 5 menit tambah 10 menit ditambah 15 menit. Waktu totalnya adalah 30 menit. 37 dibagi 30 menit itu sama dengan setengah jam. Berarti dapatlah 74 km per jam. Berarti kecepatan rata-ratanya adalah 74 km per jam. Oke, kita lanjut ke grafik kecepatan terhadap waktu untuk GLB. Perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu. Ini grafik VT namanya, di mana V ada di sumbu Y dan T ada di sumbu X. Sumbu X garis mendatar menyatakan waktu, sumbu Y garis vertikal menyatakan kecepatan. Di sini kecepatannya adalah tetap. Ini cara membacanya, jika dia datar maka kecepatan nilainya tetap. Kemudian grafik yang kedua yaitu grafik jarak atau perpindahan terhadap waktu. Nama grafiknya adalah grafik SVST. Oke, di sini ada jarak dan waktu. Grafiknya adalah grafik garis lurus. Ini menunjukkan bahwa jarak yang ditempuh oleh suatu benda itu bergantung dari waktu tempuhnya. Makin besar waktu tempuh benda, maka jarak yang dihasilkan juga makin besar. Artinya berbanding lurus ya. Kalau waktu tempuhnya kecil, berarti jarak yang ditempuh oleh benda juga dekat. Kalau waktu tempuhnya itu lama, berarti jarak yang ditempuh oleh benda jauh.
Ini yang disebut dengan garis linear. Sampai di sini paham ya? Kemudian kita lanjut ke gerak lurus yang kedua, yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Apa itu GLBB? GLBB adalah gerak suatu benda yang lintasannya lurus dan mempunyai kecepatan yang berubah-ubah. Kecepatannya berubah-ubah ya, bisa pelan, bisa kencang. Itu dikatakan GLBB. Oke, hasil ini coba lihat. Kalau GLB tadi ininya jaraknya hampir sama. Kalau GLBB ada yang dekat, ada yang jaraknya jauh. Ini GLBB dipercepat. Artinya makin lama kecepatannya makin cepat. Kalau ini contoh dari GLBB yang diperlambat. Oke. Kita masuk ke rumus-rumus GLBB. Yang pertama rumusnya adalah untuk menghitung jarak, kita gunakan rumus S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Artinya dia bisa positif, ada kalanya juga dia bisa negatif. Kapan dia positif? Kalau dia dipercepat. Kapan dia negatif? Kalau dia diperlambat. Oke, untuk menentukan kecepatan, kita bisa pakai rumus V sama dengan V0 di plus minus A kali T. Sama ya. Plus untuk dipercepat, negatif untuk diperlambat. Oke, apa itu S? S adalah jarak tempuh dengan satuan meter. V0 adalah kecepatan awal benda atau kecepatan mula-mula. A adalah percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. T adalah waktu tempuh dengan satuan sekon. Oke, itu rumus dari GLBB. Sekarang percepatan. Rumus untuk menghitung percepatan benda, kita gunakan rumusnya A sama dengan VT dikurang V0 dibagi dengan T. Apa itu percepatan? Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. A. Percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Ada juga satuan lainnya adalah kilogram meter per jam kuadrat. V0 adalah kecepatan mula-mula benda dengan satuan meter per sekon atau kilometer per jam. VT adalah kecepatan akhir meter per sekon atau kilometer per jam. T adalah waktu dengan satuan sekon atau jam. Apabila nilai VT-nya lebih kecil daripada V0, maka benda mengalami percepatan negatif atau nama lainnya adalah perlambatan. Jika VT-nya lebih besar dari V0, maka benda mengalami percepatan positif yang dikatakan dengan percepatan. Oke, contoh perhitungan percepatan. Sebuah mobil mula-mula kecepatannya 30 meter per detik. Kemudian dalam waktu 20 detik, kecepatannya bertambah menjadi 70 meter per sekon. Berapakah percepatan mobil tersebut? Oke, kita selesaikan. Penyelesaian fisika itu harus membuat diketahui, ditanya, dan jawab. Oke, apa yang diketahui di soal? Kecepatan mula-mula, simbolnya adalah V0, dengan nilai 30 meter per sekon. Kemudian ada lagi kecepatan akhir, simbolnya adalah VT, nilainya adalah 70 meter per sekon. Dan waktu tempuh dari soal di atas adalah 20 detik. Berapakah percepatan benda? Rumus dari percepatan adalah A sama dengan VT dikurang V0 per T. Kita tinggal masukkan angkanya. VT-nya adalah 70 dikurang 30 dibagi dengan 20. Didapatlah hasil percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Hasilnya positif, berarti ini namanya adalah percepatan. Bagaimana Ananda?
Paham ya? Oke, kita lanjut. Contoh dari perlambatan. Sebuah mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon. Dalam waktu 10 sekon, kecepatannya dikurangi sehingga menjadi 15 meter per sekon. Berapakah perlambatannya? Oke, sama seperti soal tadi. Kita buat dulu diketahuinya kecepatan mula-mula, itu simbolnya V0, yaitu 30 meter per sekon. Kecepatan akhir 15 meter per sekon. Dan waktu tempuhnya adalah 10 detik. Berapakah percepatannya? Kita gunakan rumus VT kurang V0 bagi T. VT-nya berapa? 15 kurang awalnya berapa? 30 dibagi waktunya 10. Dapatlah minus 1,5 meter per sekon kuadrat. Di sini tandanya adalah negatif. Ini menunjukkan bahwa benda mengalami perlambatan. Oke. Kita lanjut ke contoh GLBB sehari-hari yang dipercepat. Contohnya adalah mobil, gerak mobil dalam balapan. Kemudian kita menaiki sepeda di jalan yang menurun. Kemudian kelapa yang jatuh dari pohon, itu adalah contoh dari GLBB dipercepat. Kemudian contoh dari GLBB diperlambat, gerak seorang penerjun payung. Kenapa bisa diperlambat? Karena adanya gesekan. Kemudian gerakan mendaki gunung. Kemudian mobil yang mengerem. Itu adalah contoh dari GLBB diperlambat. Ada lagi, yaitu mengayuh sepeda di tanjakan. Ini hampir sama dengan mendaki gunung ya. Oke, kita lanjut ke rumus yang kedua. Rumus untuk menghitung jarak. Rumusnya adalah S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Kita langsung ke contoh soal aja ya. Sebuah bus Transjakarta sedang bergerak dengan kecepatan 25 meter per sekon. Kemudian dalam waktu 4 sekon, bus itu digas, sehingga kecepatannya menjadi 45 meter per sekon. Hitunglah jarak yang ditempuh selama 4 sekon. Oke, seperti biasa, kita buatkan dulu diketahuinya. Kecepatan mula-mula itu adalah 25 meter per sekon. Waktu tempuhnya adalah 4 sekon. Dan kecepatan akhir dari bus adalah 45 meter per sekon. Yang ditanya adalah jarak. Sebelum kita menghitung jarak menggunakan rumus ini, kita terlebih dahulu harus mencari percepatannya. Oke, tadi kita sudah menghitung percepatan dengan rumus A sama dengan VT dikurang V0 dibagi T. Tinggal kita masukkan angkanya, 45 kurang 25 dibagi 4. Didapatlah percepatan dari bus Transjakarta 5 meter per sekon kuadrat. Baru kita masukkan ke rumus jarak. S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Di mana V0-nya 25, T-nya 4, ditambah dengan setengah kali A-nya adalah 5, T-nya 4 kuadrat. Didapat 25 kali 4 adalah 100, ditambah setengah dari 5 dikali dengan 16 didapat 40. 100 ditambah 40 adalah 140 meter. Jadi, jarak yang ditempuh bus Transjakarta adalah 140 meter. Sampai di sini paham ya anak-anak semua? Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini tentang gerak. Ibu harap anak-anak semua paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.